Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Dr. Al-Allamah Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlis Sadis Asyar, majlis yang ke-16. Judulnya Fi Fadli Imaratil Masajid, yaitu mengenai keutamaan memakmurkan masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat dan Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi kita Muhammad SAW dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya secara keseluruhan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan menegakkan salat, membayarkan zakat, dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah di antara orang-orang yang memperoleh petunjuk. Al-masajidu hiya buyutullah. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah, yakni rumah-rumah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adhafahallahu ila nafsihi fi qawlihi ta'ala, wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu. Allah idhafahkan ya masjid tersebut kepada dirinya dalam firman-Nya, wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang ya masjid-masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idhafatuha ilaihi idhafatu tasyrifin wa takrimin. Ya, pengidhafahan kata masjid kepada lafaz Allah itu adalah idhafatu tasyrif, yaitu idhafah tasyrif wa takrim, idhafah untuk memuliakan dan untuk mengagungkan. Wa hiya asyraful biqa. Masjid-masjid itu adalah ya adalah tempat yang paling mulia. Wa ahabbul biqa'i ila Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid-masjid itu kata masajid itu diidhafahkan, digabungkan kepada kata Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Masajid diidhafahkan kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, idhafah itu atau penyandaran kata masajid kepada lafaz Allah itu namanya atau termasuk dalam idhafatu tasyrif wa takrim, yaitu penyandaran sesuatu untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya. Jadi masjid-masjid itu adalah mulia, adalah agung, ya, sebagaimana pengidhafahan kata naqah kepada Allah, ya, naqatallahi, ya, unta betina Allah. Itu maksudnya unta betina itu adalah unta betina yang yang patut untuk dijaga, ya, dan dimuliakan karena dia merupakan mukjizat, tidak diganggu, ya. Bahya asyraful biqa. Masjid itu merupakan tempat yang paling mulia. Wa ahabul biqa'i ila Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan tempat beribadah kepada Allah di dalamnya. Wa imaratuha ala naw'aini. Memakmurkan masjid itu ada dua macam. Bitini wa mawaddil bina'i, dengan tanah dan materi-materi bangunan. Wa hazil imaratu wasilatun wa laysat ghayatan. Dan memakmurkan masjid dengan benda-benda ini adalah wasilah, wa laysat ghayatan, bukan tujuan. Wa innama hiya wasilah, ya, sesungguhnya dia hanya wasilah. Memakmurkan masjid itu, membangun masjid itu ada ya dua macam. Yang pertama, membangunnya dengan apa? Dengan tanah, dengan besi, dengan pasir, dengan ya materi-materi untuk bangunan lainnya.
membangun masjid dengan materi-materi tersebut itu adalah wasilah, sarana, ya, bukan tujuan. Dia adalah wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imaratu tsaniyah, membangun masjid yang kedua atau meramaikan masjid yang kedua, wahil ghayah, dia merupakan tujuan, imaratuha bit ta'ati wa zikrillah azza wa jalla, yaitu memakmurkannya dengan ketaatan dan zikir untuk mengingat Allah azza wa jalla. Ini memakmurkan masjid yang kedua, ya, yaitu memakmurkan masjid dengan ketaatan, dengan menjadikannya tempat berzikir dan tempat beribadah untuk Allah azza wa jalla. Walihaza qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan salat dan membayarkan zakat. Yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan salat serta membayar zakat, ya. Fahasara imarataha ala hadza naw'i min al-a'mal. Allah membatasi, ya, pemakmuran masjid di atas jenis-jenis amal seperti ini. Jadi memakmurkan masjid dalam artian yang kedua adalah memakmurkannya dengan mengerjakan ketaatan di dalamnya, ya. Dan siapa yang bisa memakmurkan masjid dengan ketaatan, salat, ya, kemudian zikir, membaca Al-Quran, ya, di dalam masjid, siapa yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan salat dan membayarkan zakat, ya. Lianna huwal ghayah wa huwal maqsud, karena dia merupakan tujuan dan yang dimaksud dari membangun masjid. Jadi membangun masjid itu bukan tujuannya hanya sebatas mendirikan bangunan, tapi tujuan adalah untuk mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa al-maqsudu min bina'il masajidil mufakharata wal mubahah. Maksud dari membangun masjid itu bukan untuk saling membanggakan, ya, saling hebat-hebatan, bukan. Ya, masjid dibangun bukan untuk dibangga-banggakan. Masjid kami bagus, masjid kami biayanya sekian, masjid kami ada fasilitas ini dan itu di dalamnya. Sementara tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, ya, maka kalau demikian masjid tidak, ya, dimakmurkan namanya, ya. Karena tujuan dari membangun masjid itu bukan al-mufakharah, bukan untuk saling membanggakan, wal mubahah, bukan untuk saling mengatakan masjid kami yang paling hebat, wal fannal mi'mari, bukan pula untuk menunjukkan arsitektur bangunan, kama yaqulun, seperti yang mereka katakan, awil fannal islami, ataupun seni arsitektur Islam. Tidak. Masjid dibangun bukan untuk saling dibanggakan, untuk saling hebat-hebatan, bukan untuk menampilkan seni arsitektur atau seni Islam, tidak. Kullu hazihi umurun la qimata laha wa la i'tibara laha. Semua perkara-perkara ini tidak ada nilainya, tidak ada tidak ada nilainya, ya. Tidak ada wala i'tibara laha, tidak ada kualitasnya, ya. Wa man kana hadza qasduhu fa innahu laysa min ummaril masajid. Barang siapa yang tujuannya adalah ini, yakni kalau dia membangun masjid tujuannya, ya, untuk dibanggakan ataupun untuk, ya, dikatakan hebat masjidnya, ataupun untuk menampilkan arsitektur Islam atau untuk menampilkan seni Islam, hanya itu tujuan membangun masjid, maka, ya, tidak termasuk orang tersebut dari para, ya, pemakmur masjid. Amma man banaha wa anfaqa 'alaiha ibtigha'a wajhillah. Adapun orang yang membangunnya dan membelanjakan hartanya untuk membangun masjid demi mencari keridaan Allah, wala ajli an takuna 'aunan 'alal muslimin, dan supaya masjid-masjid tersebut, ya, dibangun untuk membantu kaum muslimin, wa ma'walil muslimin, dan tempat berlindungnya kaum muslimin, li'ada'il ibadat, untuk mengerjakan ibadah-ibadah, fahiya qasdun hasanun wa amalun salihun, maka dia merupakan maksud yang baik dan amal yang saleh. Jadi kalau orang membangun masjid tujuannya adalah supaya menjadi tempat, ya,
kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lakukan itu merupakan amal yang saleh dan merupakan maksud yang baik. Waqad jaa fil hadis, sesungguhnya telah datang dalam sebuah hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun masjid untuknya di surga. Wa yulahazu qauluhu bana lillahi. Maka coba perhatikan firman Allah, sabda Nabi SAW, bana lillah, dia membangun masjid untuk Allah, yakni an yakuna qasduhu wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa maksudnya membangun masjid adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatuhu wajah Allah, dan niatnya adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. La yakunu qasduhu al-mufakharata wal madha aw thana aw takhlid dzikri kama yaqulun. Ya, maksudnya bukan untuk saling membanggakan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan, ataupun untuk mengabadikan ingatan kenangan, bukan, ya. Hadza kulluhu amalun batilun mahma anfaqa fihi minal amwal. Semuanya ini adalah amal yang sia-sia meskipun besar uang yang dia belanjakan untuk membangun masjid-masjid tersebut. Jadi Syekh menjelaskan di sini bahawa membangun masjid itu ada dua macam, ya. Meramaikan masjid atau memakmurkan masjid itu ada dua macam. Memakmurkannya dengan membangun masjid, ya, yakni membangun fisik masjid, dari tanah, besi dan materi-materi bangunan yang lainnya, dan membangun masjid dengan materi tersebut dia merupakan wasilah, bukan tujuan. Yang kedua, dari cakupan membangun masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid adalah memakmurkannya dengan amal soleh di dalam masjid. Itu yang bisa melakukannya adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang membayarkan zakat dan menegakkan solatnya. Kemudian ya, memakmurkan masjid, mendirikan masjid dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, maka itulah yang dikatakan amal soleh. Itulah yang dikatakan sebagai amal soleh. Adapun kalau orang membangun masjid tujuannya adalah untuk membangga-banggakan, bukan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ya, ataupun supaya dikatakan masjidnya yang paling indah, paling mewah, ya, paling lengkap fasilitasnya. Kalau tujuannya itu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, karena Allah, membangun masjid karena Allah, ya. Kalau masjid dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bangunkan untuknya rumah, yaitu istana di surga. Tapi kalau yang dimaksud dari membangun masjid itu adalah al-mufakharah, saling membanggakan, al-mubaha, saling menghebat-hebatkan masjidnya, ataupun hanya untuk supaya dapat pujian, sanjungan, ataupun hanya untuk menampilkan, ya, keindahan bangunan ataupun seni Islam, maka itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta yang dibelanjakan untuk membangun masjid tersebut ya sangat besar. Ada orang membanggakan masjidnya karena kubahnya dari emas, karena fasilitasnya lengkap, ya. Kalau itu yang dibanggakan, ya, sementara masjidnya sepi dari orang-orang yang sholat, belajar agama, tilawah Al-Quran dalamnya, maka tujuan dari dibangunnya masjid itu belum tercapai, ya. Amma man bana lillahi masjidan abniyatin khalisatin. Adapun orang yang membangun masjid karena Allah dengan niat yang tulus, fahaza min afdalil a'mal, maka ini termasuk di antara amal yang paling utama. Jadi orang yang membangun masjid dengan niat yang tulus karena Allah SWT, maka itu merupakan amal yang utama. Wa huwa allazi yabni lillahi baitan fil jannah, dan orang seperti itulah yang Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Orang yang bangun masjid ikhlas karena Allah, ya, maka dia telah mengerjakan amal yang utama, dan orang seperti itulah yang Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Wa in kana bina'uhu laisa fihi mubalaghatun wa tafkhim, walaupun masjid yang dia bangun itu tidak ada mubalaghah, itu berlebihan, dan juga tidak
mewah, ya, tidak terlalu wah masjidnya, tapi kalau dia bangun karena Allah SWT, maka dia mendapatkan pahala. Lau bana masjidan yu'wi muslimin, kalau dia membangun masjid yang melindungi kaum muslimin, walau kana bibina'in mutawadhi'in, walaupun dengan bangunan yang sederhana, faqad kana masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul masajid ba'dal Masjidil Haram. Sesungguhnya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang paling utama, ya, setelah Masjidil Haram. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa huwa wa Masjid Quba. Dan dia merupakan masjid yang pertama yang dibangun di atas ketakwaan, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Wa kana bina'uhuma bil hijarati wa juzu'in nakhli. Sedangkan ya bahan bangunan keduanya adalah batu dan juga batang kurma. Fal a'midatu min juzu'in nakhli. Ya, tiang-tiangnya dari batang kurma, wal hitanu min hijarah, dinding-dindingnya dari batu, wasaqfu min al-jaridi wasa'fi, dan atapnya dari pelepah dan daun kurma. Wa hakaza kana masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah adanya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana iza nazala al-matar yanzilu 'ala al-ardi wa tasiru ardul masjid tina. Dan apabila hujan turun, maka hujan turun ke bumi dan lantai masjid berubah menjadi tanah basah. Wa ma'ahaza kana huwa afdalul masajid ba'dal Masjidil Haram. Meskipun demikian, maka Masjid Nabawi ini adalah masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. Wa salatu fihi an alfi salatin fima siwahu minal masajid. Salat di dalamnya ya 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid-masjid lain. Ya, nazaran ilal qasdi min bina'ihi. Hal tersebut adalah karena dilihat dari tujuan membangunnya. Wa huwa wajhullah subhanahu wa ta'ala wa niyatul khalisah, yaitu karena semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT dan dengan niat yang tulus, ya. Jadi kalau orang bangun masjid ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikerjakannya itu merupakan termasuk di antara amal yang paling utama, ya. Meskipun masjid yang dibangunnya tidak mewah, tidak hebat fasilitasnya, tapi kalau dia membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan bangunan yang sederhana sekalipun, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masjid Rasulullah SAW adalah masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram, dan masjid Rasulullah ini merupakan ya masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Begitu juga dengan Masjid Quba. Ya. Masjid Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW bangunannya terbuat dari apa? Ya, tiang-tiangnya terbuat dari batang-batang kurma, kemudian dindingnya adalah batu yang disusun, begitu pula dengan atapnya dari pelepah kurma dan daun kurma. Ya. Tetapi Masjid Rasulullah SAW ini adalah masjid yang utama setelah Masjidil Haram. Salat di Masjid Rasulullah ini pahalanya adalah 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid yang lain. Masjidnya sangat sederhana. Bahkan kalau turun hujan, ya maka ya lantainya tanah, ya. Kalau turun hujan maka lantai masjid itu berubah jadi tanah yang basah, yang becek, ya. Tetapi dia merupakan masjid yang paling utama setelah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena niat yang membangunnya adalah mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Falaisatil ibratu bimatanatil bina wa zakhrafatihi wa zinatihi. Ya, yang menjadi penilaian bukan kokohnya bangunan, bukan hiasan dan fasilitasnya, kecantikan masjid, bukan. Wa innamal ibratu binniyati wal qasdi. Yang menjadi patokan adalah niat dan maksud pembangunnya. Lakin idza istama'a bina'un jayyidun wa niyatun salihatun fala syakka anna hadza ahsan wa abqa. Tetapi jika berkumpul niat yang baik, jika berkumpul bangunan yang bagus dan niat yang baik, maka tidak diragukan lagi bahwa ini lebih baik dan lebih abadi. Liusalli fihi ajyalun minal muslimin, supaya generasi demi generasi kaum muslimin bisa salat di dalamnya. Jadi yang menjadi penilaian adalah keikhlasan dalam membangun masjid, bukan kokohnya bangunan, bukan bagusnya bangunan.
Tapi kalau keikhlasan dan juga bangunan masjid yang bagus, kedua-duanya ada, maka itu yang paling baik, supaya generasi demi generasi kaum muslimin bisa mengerjakan salat di masjid tersebut, ya. Fa iza istama'a bina'un qawiyyun wa niyatun salihatun, jika bangunan yang kuat dan niat yang saleh berkumpul, yakni kedua-duanya ada, bangunannya kuat, niatnya ikhlas, haza la syakka khairun ila khair, maka ini tidak diragukan lagi adalah kebaikan demi kebaikan. Lakinnal madaru 'ala niyyah, tetapi yang menjadi patokan adalah niat. Ya, kalau niatnya ikhlas, niatnya karena Allah SWT bangun masjid dan bangunannya kokoh, mantap, ya, bisa dipergunakan dalam waktu yang lama, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tabiru bi masjidid dirar. Ambillah pelajaran dari kasus Masjid Ad-Dirar, ya. Allazi banahul munafiqun, yang dibangun oleh orang-orang munafiqun. Wa huwa masjidun suratuhu suratu masjidin. Dia merupakan masjid yang zahirnya tampilannya adalah tampilan masjid, ya. Wa yahlifuna annahum ma aradu illa al-husna, dan mereka pun bersumpah, orang-orang munafik, mereka bersumpah bahwa mereka tidak, ya, menginginkan dari pembangun masjid tersebut kecuali surga. Yani mereka mengatakan kami membangun masjid itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza fallahu jalla wa ala amara nabiyahu bihadmihi wa ihraqihi. Meskipun demikian, Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk merubuhkan dan membakar masjid tersebut. Wa naha nabiyahu an yusalliya fihi, dan Allah larang nabinya solat dalam masjid tersebut. Kata Allah, la taqum fihi abada, jangan kamu berdiri di masjid tersebut selama-lamanya. Limadza, kenapa? Lianna niyata ashabihi wal iyaz billah niyatun khabithatun, karena niat pendirinya adalah niat yang buruk. Banau masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka membangun masjid itu adalah untuk mendatangkan dirar, yaitu kemudaratan, kerugian, ya, bagi kaum muslimin, wa kufran, dan sebagai perbuatan kufur, wa tafriqan bainal mu'minin, dan juga untuk memecah belah kaum mukminin, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, dan tempat memata-matai bagi orang-orang yang berniat untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Hadza niyatuhum, inilah niat mereka membangun masjid, ya. Tujuan bangun masjid, ya, apa tujuan mereka? Untuk mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, untuk melestarikan kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk, ya, sebagai tempat, ya, berkumpulnya orang-orang yang akan menyerang negeri kaum muslimin. Itulah niat-niatnya. Fakana bina'uhu akhbathal bina', ya, karena niatnya demikian, maka bangunan yang mereka buat itu adalah bangunan yang paling buruk. Wa umira bihadmihi wa ihraqihi wa izalatihi, dan diperintahkan Nabi SAW untuk merubuhkan, membakar, dan memusnahkan masjid tersebut. Wa qad naffaza ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma amarahu bihi rabbuhu fahadamahu wa ahraqahu, dan Nabi SAW telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya, maka beliau menghancurkan dan membakarnya. Ya, kita, ya, mengetahui kasus Masjid Dirar, ya, dalam surah At-Taubah, ya, di mana, ya, seorang tokoh munafik yang bernama Abu Amir Ar-Rahib, yang disebut oleh Nabi Abu Amir Al-Fasiq. Dia adalah tokohnya munafik. Kemudian dia berjanji kepada orang-orang munafik, ya, akan datang membawa pasukan yang besar, ya, kepada mereka untuk membantu mereka menghancurkan, ya, Rasulullah SAW dan kekuatannya. Dan Abu Amir Ar-Rahib ini pergi ke Syam. Dia mengklaim sudah berjanji dengan pasukan Romawi untuk menyerang kota Madinah. Maka dia perintahkan sahabat-sahabatnya untuk membangun masjid. Masjid itu yang disebut dengan Masjid Ad-Dirar, ya. Ya, masjid itu disebut dengan Masjid Ad-Dirar. Abu Amir Ar-Rahib, yang disebut oleh Rasulullah SAW Abu Amir Al-Fasiq, ya. Tujuan mereka membangun masjid itu apa? Yaitu untuk menciderai kaum muslim, menghancurkan kaum muslim, memusnahkan dan menghapuskan kaum muslimin dari muka bumi ini, untuk, ya, berbuat kekufuran, bukan untuk menjadikannya tempat ibadah. Dan mereka telah mengundang Rasulullah SAW, ya, untuk sholat di sana. Rasulullah pun sudah berjanji akan sholat di masjid yang mereka bangun tersebut, ya. Tapi Allah SWT memberitahukan
bahwa masjid itu dibangun di atas niat yang buruk, dan Allah perintahkan nabinya untuk menghancurkan dan memusnahkan masjid tersebut ya. Apa yang membedakan masjid tersebut dari masjid yang lain? Tujuan yang mendirikannya. Tujuan mereka adalah apa? Untuk mendatangkan bahaya, untuk berbuat kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, dan untuk memata-matai pergerakan kaum muslimin, dan untuk menjadi markas orang-orang yang akan menyerang Allah SWT. Masjid digunakan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Maka patut Allah Subhanahu wa taala, pantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghancurkan masjid tersebut. Falhasil annal bina'ah lil masajid min afdalil a'mal. Kesimpulannya bahwa membangun masjid-masjid itu termasuk di antara amal yang paling utama. Iza kanat biniyatin thayyibatin wa biniyatin khalisatin. Jika dilakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Wa huwa wasilatun wa ghayatun li zikrillahi jalla wa ala. Dan membangun masjid itu merupakan wasilah wa ghayah, dan juga tujuan li zikrillah azza wajalla, yaitu untuk tujuan mengingat Allah azza wajalla, wa ibadatillahi fihi, dan untuk tujuan beribadah kepada Allah dalamnya. Min ajli an yu'il musallin minal harri wa minal bardi wa minal batar. Juga merupakan tempat berlindungnya kaum muslimin dari panas, dari dingin, dan juga dari hujannya. Jadi masjid itu dibangun untuk tujuan-tujuan tersebut ya. Tujuan-tujuan yang ikhlas dari membangun masjid itu adalah jika tujuannya dia membangun masjid supaya menjadi tempat orang berzikir, menjadi tempat orang belajar agama, menjadi tempat orang tilawah Al-Quran, menjadi tempat orang mengerjakan solat 5 waktu, menjadi tempat berlindungnya kaum muslimin dari panas, dari dingin, dari hujan dan sebagainya. Tapi sebagian masjid orang enggak boleh istirahat dalamnya hatta yatma'innu fi salatihim ibadatihim, hingga mereka tenang dalam salat dan ibadah mereka. Kalau masjidnya bagus, bersih fasilitasnya bagus, maka kaum muslimin akan tenang, nyaman salat di dalamnya wa yakunu hadzal makanu li ibadatillah, dan tempat ini menjadi tempat beribadah kepada Allah, wa ta'limil ilmin nafi' wa durusil mufidah, juga tempat mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan pelajaran-pelajaran yang berfaedah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah dan tempat mengerjakan salat dan membayarkan zakat, wa yakuna mahalla isya'in nuri 'alal balad wa 'alal hara, dan menjadi tempat menyebarnya cahaya, menjadi titik tolak menyebarnya cahaya ke negeri tersebut dan juga ke kampung tersebut. Wa hakaza takunul masajid, demikianlah adanya masjid. Fal masajid laha hurumatuha, masjid itu punya kedudukan, kemuliaan. Walaha makanatuha, dia mempunyai tempat kedudukan. Walaha azamatuha, dia mempunyai keagungan. Fahiya afdalul biqa yajibu an tu'azzam wa an tusan wa an tuhtaram. Dia merupakan tempat atau lokasi yang paling utama sehingga wajib dimuliakan, wajib dijaga dari hal-hal yang merusak kemuliaan masjid. Wa an tuhtaram, dia wajib diagungkan. Jadi masjid itu tidak sama dengan tempat-tempat lain di muka bumi ini. Dia merupakan tempat yang paling utama. Dari sanalah menyebar cahaya Islam ini, dari masjid ke negeri maupun ke kawasan tersebut. Oleh karenanya masjid itu punya kemuliaan, punya keagungan, punya kedudukan, punya kehormatan yang harus dijaga, yang harus dimuliakan, yang harus dihormati. Wa an la yusa'al adabu fiha, dan tidak boleh seseorang beradab yang buruk di dalam masjid. Tidak, karena dia punya kemuliaan. Wa an la yurfa'al kalamu fiha, tidak boleh berbicara keras di dalamnya. Wa an la taj'alu mahallan li ahadisid dunya, tidak boleh menjadikan masjid untuk membicarakan urusan dunia dalamnya, enggak. Wa innama takunu mahallan li zikrillah jalla wa ala, dia harus menjadi tempat mengingat Allah azza wajalla. Kemudian tunazzafu minal qazurat, dia harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, tidak boleh ada kotoran-kotoran di masjid. Wa min rawaihil karihah, dari bau-bau yang busuk tidak boleh ada di masjid. Wa minal manaziris sayyi'ah, juga dari pandangan-pandangan yang buruk, dari pemandangan-pemandangan yang buruk enggak boleh di masjid. Jadi masjid itu dia merupakan tempat mengingat Allah SWT, sehingga dia harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari sampah, kemudian juga dari bau-bau yang busuk,
Ya, tidak boleh masjid itu baunya ya busuk ya. Sampah-sampahnya harus dibersihkan, lingkungannya juga harus dibersihkan. Ya, karpet-karpetnya harus dibersihkan. Juga dari pemandangan-pemandangan yang buruk. Ya, dindingnya kotor misalnya, dindingnya penuh dengan lumut, dengan kotoran-kotoran, dia harus dibersihkan dari hal-hal itu ya. Nah, takunu ala ahsani hal, masjid harus dalam keadaan terbaik ya. Wa antu jammar yakni bil bukhuri wa tib, dia harus diwangikan, dibuat wangi dengan minyak wangi dan juga dengan parfum ya. Litakuna raihatuhu tayyibatan, supaya baunya wangi. Jangan masjid baunya ya baunya busuk, jangan sampai ya. Wallazina yartaduna yunazzifuna anfusahum bil libasi at-tayyibi wa bir rawaihi at-tayyibah. Demikian pula di samping kita disuruh untuk memakmurkan masjid ya, membersihkan masjid dari segala kotoran ya, orang-orang yang datang ke masjid pun dia harus ya membersihkan dirinya dengan pakaian yang baik, jangan pakaian yang bau keringat, jangan pakaian yang sudah berhari-hari nggak diganti ya, penuh dengan daki, penuh dengan kotoran, apalagi pada bagian sakunya ya sudah berbeda dengan warna yang lain di bajunya. Baju putih di sakunya itu ya, itu sudah berubah warnanya, ada bekas makanan, ada bekas minuman. Demikian pula mulut ya bau rokok, bau sambal, bau terasi, bau tangannya juga bau ya. Jangan sampai seperti itu ya orang yang datang ke masjid. Dia harus pakai pakaian yang bersih dan baunya juga bersih ya. Jangan ya bau bau rokok ya, bau mulut yang mengganggu orang yang salat di samping kanan dan kirinya ya. Kemudian wa yatajannabuna aklasum, mereka harus menghindari makan bawang putih ya. Wa aklal basal, makan bawang merah ya. Wa syurbat dukhan, juga ya menghisap rokok. Wa yaitu ya, ini malah di sebagian kampung-kampung ya di negeri kita ini malah masjid digunakan tempat merokok, ngaji sambil merokok ya, padahal masjid harus dibersihkan dari bau-bau itu ya. Kalau orang makan bawang putih mentah ataupun bawang merah yang mentah, dia nggak boleh mendekat masjid karena bau mulutnya ya. Ini malah digunakan tempat melakukan hal yang membuat masjid jadi bau ya. Wa ya'tuna ilal masajidi ala ahsani hal, mereka harus datang ke masjid dalam penampilan yang terbaik. Li'annaha buyutullah, karena dia merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallul ibadah, dan tempat beribadah. Wa mahallu ijtima'il muslimin, dan merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin ya. Perhatikanlah pakaian kita kalau mau ke masjid. Perhatikan juga bau mulut kita ke masjid. Pakai siwak, pakai sikat gigi ya, pakai minyak wangi kalau mau ke masjid ya. Nah, jangan baju kerja yang dibawa ke masjid ya, kotor, masjid pun bau ya. Begitu juga dengan orang-orang yang suka makan bawang putih mentah, bawang merah mentah, ataupun apapun yang membuat mulut jadi bau ya. Dia harus bersihkan ya mulutnya dari hal-hal tersebut sebelum datang ke masjid, supaya tidak mengganggu kaum muslimin ya. Terkadang ya orang-orang tidak memperhatikan hal seperti ini ya. Ketika baca amin imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, kemudian makmumnya menjawab dengan amin. Kalau kita sholat di samping orang yang mulutnya bau rokok, itu bisa pingsan kita ya. Ini harus diperhatikan. Wa aidan hiya mahallun lil malaikah, malaikatir rahman. Juga masjid itu merupakan tempat para malaikat, itu malaikat ar-rahman, malaikat Allah SWT yang maha ar-rahman. Yanziluna minas sama'i ilal masajid, mereka turun dari langit ke masjid-masjid. Fal masajidu hiya mahallu zikrillahi wa ibadatihi, masjid-masjid merupakan tempat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan untuk meninggikan dan menyebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal ya, dikerjakan solat dalam masjid tersebut bil guduwi wal asal, yaitu
pada pagi dan juga pada pagi hari, sejak matahari pada pagi hari, wal asal, dan juga sejak matahari tergelincir ke baratnya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah, yaitu orang-orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dan juga jual beli dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, juga dari mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, mereka takut akan suatu hari di mana hati dan mata terbelalak, ya. Jadi Allah SWT memuji orang-orang yang senantiasa menjaga solat, ya, di masjid-masjid yang disebutkan nama Allah SWT di dalamnya. Yataraddaduna 'alaiha fil yaumi wal lailati khamsa marrat, mereka bolak-balik ke masjid dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Wa ba'dhum ya'takifu fiha wa la yakhruju minha, dan sebagian di antara mereka beriktikaf di dalamnya tidak keluar darinya. Fa yabqa fiha laila wa nahara aw mu'zaman nahar, dia tinggal di masjid itu pada malam dan siang hari atau pada sebagian besar siang hari. Fa hiya la takhlu min ibadillah, masjid itu tidak pernah kosong dari hamba Allah. Walau minal malaikatil kiram, walaupun dari kalangan malaikat yang mulia. Fa hiya la takhlu min sukkani allazina ya'buduna Allah wa yusabbihunahu wa yuqaddisunahu subhanahu wa ta'ala. Maka masjid-masjid itu tidak pernah kosong dari para penghuninya yang beribadah kepada Allah, bertasbih dan mensucikannya. Fahiya biqa'un tayyibatun wa buyutun tayyibah, dia merupakan tempat yang baik, rumah-rumah yang baik. Hiya asyrafu biqa'il ard, dia merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, lihat kaum muslimin, ya. Dia akan bolak-balik ke masjid sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, ya. Sebagian dari antara kaum muslimin ada yang beriktikaf di masjid siang dan malam, atau beriktikaf pada sebagian besar siang, ya. Dan masjid tersebut tidak pernah kosong dari para hamba yang beribadah kepada Allah SWT, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan malaikat yang mulia, ya. Di mana para malaikat akan turun ke masjid-masjid, kemudian mereka beribadah, bertasbih, menyanjung, memuji Allah SWT di masjid-masjid tersebut. Jadi masjid-masjid merupakan tempat yang mulia, tempat yang agung, ya. Kemudian fayahtarimuhal muslim wa yu'azzimuha, sehingga seorang muslim memuliakan dan mengagungkan masjid. Tidak ada orang Islam yang menghinakan masjid, tidak, pasti dia mengagungkan masjidnya. Wa yataraddadu 'alaiha lis-salawatil khamsi, dan dia akan bolak-balik ke masjid untuk mengerjakan salat 5 waktu. Wal ibadati, dan juga untuk ibadah yang lain, untuk belajar agama, untuk tilawah Al-Quran, untuk berzikir dan sebagainya, ya. Kullama raha anha li'amalihi, li salawatil khamsi walil ibadah, ya. Wa yataraddadu 'alaiha li salawatil khamsi walil ibadah, dia bolak-balik ke masjid untuk mengerjakan salat 5 waktu dan untuk ibadah. Kullama raha anha li'amalihi wa ashghalihi raja'a ilaiha, setiap dia pergi dari masjid itu untuk melakukan pekerjaan dan kesibukannya, dia akan kembali ke masjid. Ya, dia setelah dia selesai salat subuh, dia pergi ke kantor, dia pergi ke sawah ladangnya. Nanti pada saat salat zuhur dia akan kembali ke masjid tersebut, ya, setelah pekerjaan dan kesibukannya. Li'annahu yajidu fiha ar-rahah wal ladzata was surur, karena dia akan memperoleh ketentraman, ya, kenikmatan dan juga kegembiraan dalam masjid. Wa yajidu fiha zikrullah, dia bisa mengerjakan zikir dalam masjidnya. Wa yattasilu bi rabbih azza wa jalla wa ya'buduhu wa yad'uh, dia bisa berkomunikasi dengan Rabbnya dan beribadah serta berdoa kepadanya. Qa'iman baina yadayhi, dia bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutihi, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di muka bumi ini. Fa hiya qurratu ainil muslim, jadi masjid itu merupakan penyejuk mata, ya, setiap muslim, ya. Waqad ja'a fil hadits anna minas sab'ati alladzina yuzilluhumullah fi zillihi, dan sesungguhnya telah datang dalam sebuah hadis bahwa di antara 7 golongan yang akan Allah naungi di bawah naungannya pada hari kiamat adalah rajulan qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya digantungkan di masjid, ya. Ya, kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Di antara yang 7 itu adalah seseorang yang hatinya tergantung di masjid, yakni dia bolak-balik ke masjid untuk mengerjakan solat, ya. Dia
betah di masjid, dia merasa tentram, merasa nyaman, merasa damai di masjid. Ya, kemanapun dia pergi selalu ingin balik ke masjid. Itulah maksud orang yang hatinya digantungkan ke masjid, seolah-olah dia merupakan satu lentera, suatu lampu yang digantungkan di masjid. Dia betah lama-lama di masjid. Ya, yuhibbul masajid wa ya'lafuha. Dia cinta masjid dan dia damai dengan masjid ya. Wa yataraddadu 'alaiha. Dia bolak-balik ke masjid. Wala yanqatu anha, tidak pernah terputus hubungannya dengan masjid. Dimanapun dia pergi, ya, maka dia mencari masjid untuk tempat beribadah ya. Hazihi sifatul muslim ma'a buyutillah azza wa jalla. Inilah dia sifat seorang muslim terhadap rumah-rumah Allah azza wa jalla. Lakin wal iyazu billah, ma balukum bi unasin yad'una al-islam wa yaskununa bi jiwaril masjid wa la yadkhulunaha. Tapi bagaimana kira-kira ya pandanganmu dengan orang-orang yang mengklaim beragama Islam dan tinggal di dekat masjid sementara mereka tidak pernah memasukinya? La lailan wala nahara, tidak pada malam, tidak pula pada siang hari. Ya, kullu sanati aw mu'zam sanah. Ya, sepanjang tahun ataupun sebagian besar tahun dia tidak pernah masuk masjid. La yadkhuluna masjid, dia tidak pernah masuk masjid. Wa rubbama la yadkhulunaha illa janaiza, dan mungkin mereka tidak pernah masuk masjid kecuali kalau sudah jadi jenazah. Liyusalla alaihim izamatu, untuk disalatkan ketika mereka mati. Ma'annal mafrud anna haula'i la yusalla alaihim, sedangkan yang wajib bahawa mereka itu tidak disolatkan. Li'annahum la yuqimuna salah, karena mereka tidak mengerjakan salat. Wa man taraka salata muta'ammidan fahuwa kafir, dan barang siapa yang mengerjakan salat dengan sengaja maka dia adalah orang kafir. Kita lihat ya, pada zaman sekarang ini ada orang-orang yang mengklaim beragama Islam ya, bahkan tinggal di dekat masjid, tapi mereka tidak pernah masuk ke masjid. Pada siang dan malam hari tidak pernah ya. Dalam setahun pun tidak pernah mereka masuk masjid ya. Dalam sebagian besar tahun tidak pernah masuk masjid. Bahkan ada yang tidak pernah masuk masjid kecuali sudah jadi jenazah ya, untuk disolatkan di masjid. Hanya itu aja dia masuk masjid ya, ketika sudah jadi jenazah ya. Kata Syekh, orang seperti itu seharusnya tidak disolatkan ya, karena orang yang meninggalkan solat dengan sengaja adalah orang yang kafir ya. Fakhan al-mafrud an la yusalla alaih, sehingga yang seharusnya dia tidak disolatkan. Walakin al-muslimin la yadruna an halihim, tapi kaum muslimin tidak mengetahui keadaan mereka yang tidak solat tersebut. Wa yuhsinuna dhanna bihim, dan mereka berbaik sangka kepadanya ya. Falhasil anna hadza hirmanun azim ya. Kesimpulannya bahwa ini adalah kerugian yang besar. Masjid ada di samping rumah, enggak pernah ke masjid ya. Ini adalah kerugian yang besar. Fa nas'alullah wal iyazu billah, fa nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah dan kita mohon keselamatan kepada Allah SWT. Yaskununa bi jiwaril masajid, mereka tinggal di samping-samping masjid. Wa yuzahimuna al-masajid bi sayyaratih, mereka membuat macet masjid-masjid dengan mobil-mobil mereka. Wa yasma'una al-adzan, dan mereka mendengarkan azan. Wala yahduruna illa shalah, mereka juga tidak menghadiri salat. Wala yuti'una Allah wa rasulahu, mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala yujibuna da'i Allah azza wa jalla, mereka tidak memenuhi panggilan Allah azza wa jalla untuk mengerjakan salat, yakni mereka tidak memenuhi panggilan azan ketika dikumandangkan untuk mengerjakan salat ya. Maza takunu halu haula, bagaimana keadaan orang-orang ini? Wal iyazu billah ya. Wala haula wala quwata illa billah. Wa nas'alullah al-afiyah. Jadi Syekh ya sedih melihat kondisi kaum muslimin seperti itu, dan kita semua sebagai kaum muslimin patut sedih ya. Orang-orang yang tinggal di dekat masjid, bahkan parkir mobilnya di masjid, membuat macet masjid, tapi mereka tidak pernah salat di masjid ya. Mereka dengar azan, enggak pernah datang ke masjid, tidak pernah hadir untuk salat ya. Kemudian wa nas'alu an yamunna alaina wa alaihim bitaubah. Kata Syekh, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita karunia dan mereka untuk bertaubat. Lianna babat taubati maftuhun, karena pintu taubat selalu terbuka. Jadi jangan seperti itu keadaan kita. Kalau kita memang ada seperti itu keadaannya, kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat selalu terbuka. Wala nuqannituhum min rahmatillah, kita enggak boleh membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ajak untuk kembali ke masjid. Lakin naqul in istamarru ala hazil halah fabi'satil halah,
Tapi kita katakan, kata Syekh, jika mereka terus menerus dalam keadaan seperti ini, maka itu adalah keadaan yang paling buruk. Ya, wa in tabu taballahu alaihim, jika mereka bertobat maka Allah akan terima taubat mereka. Wallahu yatubu ala man taba, karena Allah itu mengampuni orang yang bertobat. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa ya mendatangi masjid ya dalam keadaan yang paling baik, dalam penampilan yang paling baik, baik terkait dengan fisik maupun terkait dengan pakaian. Dan masjid tersebut kita fungsikan untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, untuk tilawah Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita tidak pernah datang ke masjid. Demikian yang bisa kita sampaikan dari majlis yang ke-16 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.